Guys, jumpa lagi di YouTube channel Ups Ahyuli. Dalam kesempatan kali ini aku mau berbagi kisah perjalanan aku untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi aku berusaha untuk hari ini sih dapetin jadwal aku untuk vaksinasi di salah satu puskesmas di daerah Jakarta atau pusat kesehatan ya. Dan untuk vaksinasi sendiri, kalau kalian daftar sebagai pelayanan publik, nakes, manula, kalian itu ada link khusus untuk daftarin NIK kalian di sana, dan kalian juga bisa langsung pilih pusat kesehatan mana yang menurut kalian itu memungkinkan dekat dengan domisili kalian atau tempat tinggal kalian. Jadi bisa di puskes, bisa juga di rumah sakit umum daerah, itu tersebar di seluruh daerah-daerah yang sudah terpilih gitu ya kan. Kebetulan aku di Jakarta, daerah Jakarta Utara, jadi aku pilih ada di salah satu pusat kesehatan di daerah Jakarta Utara. So bagaimana sih gitu ya kan sistemnya di sana gitu, apa aja urutannya ketika harus melakukan apa itu namanya vaksinasi, apa aja yang diperiksa, apa aja yang di screening. Semoga aku bisa kasih video rekaman prosesi tersebut kepada kalian, jadi kalian bisa mendapatkan sedikit gambaran, sedikit informasi bagaimana berjalannya vaksinasi nanti. Oke? Jangan lupa loh like dan subscribe-nya. Yuk saksiin. Guys, aku udah di tempat untuk vaksinasi. Aku lagi menuju tempat para nakesnya ya. Di sini aku sudah dengan salah satu nakes dan sudah pindah ruangan, siap untuk disuntik ya guys. Ini aku udah selesai, sekarang lagi ada di ruang observasi setelah dapat suntikan. Itu tempat banget. Oke guys, jadi tadi aku udah divaksin dan itu aku udah dapet surat keterangan. Jadi surat keterangannya seperti ini guys, surat keterangan kalau kita sudah divaksin gitu ya kan. Suratnya kayak begini. Nah oke, jadi tuh tadi ketika datang ke tempatnya itu kita ambil nomor antrian, setelah itu kita serahkan NIK kita, kartu identitas kita untuk mereka catat NIK, nomor telepon, keterangan pribadi kita. Jadi bila mana nanti di kemudian hari mereka butuh untuk menginformasikan lebih lanjut untuk vaksin kedua atau hal-hal lain, mereka bisa langsung SMS ke kita gitu. Setelah itu dari situ udah nyatet data diri segala macam, ke ruangan berbeda untuk segera dilakukan vaksinasi. Itu nggak banyak, bener-bener nggak banyak deh yang nunggu di situ ya kan, terbatas banget. Setelah selesai vaksinasi disuntik itu kita pindah lagi ke ruangan berbeda, itu namanya ruang observasi, dimana kita harus menunggu selama 30 tahun, gila sampai tua dong, selama 30 menit untuk melihat ada apa sih namanya reaksi nggak dari vaksin yang udah kita dapat gitu, ada keluhan atau enggak gitu ya kan. Nah selama 30 menit itu kita nunggu, itu juga benar-benar di skat, dalam arti ada skat kaca gitu per setiap meja. Terus seperti yang tadi di video aku sempat ngerekam gitu kan. Terus setelah 30 menit dipanggil, setelah dipanggil jadi itu tadi ketika masuk di ruang observasi kita ngasih surat gitu, kertas kecil gitu yang udah kita dapat dari ruang pertama yang kita datengin gitu ya kan, tadi yang buat nyatet data diri kita di awal gitu. Kertas itu terus kita bawa sampai di ruang observasi, kita serahkan, baru duduk gitu kan, nunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit baru mereka panggil sesuai urutan nama. Jadi mereka udah nggak akan salah gitu waktunya, ngitung waktunya. Baru deh kita dapat surat keterangan ini kalau kita sudah divaksinasi. Nah surat ini tuh berisi
tentang data diri kalian, alamat, terus tempat atau lokasi kalian menerima vaksin, ada NIK juga, serta yang terpenting dan harus diingat adalah jadwal vaksinasi yang kedua. Jadi itu yang harus diingat. Nah, nanti itu bisa kembali lagi di tempat tersebut, atau nanti mereka akan SMS lebih lanjut, mereka akan kirimkan keterangan lebih lanjut. Tapi kalian harus ingat tempat jadwal vaksinasi yang kedua, karena vaksin COVID-19 itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam tahap 14 sampai 28 hari. Jadi ada yang 14 hari terus bisa kembali lagi untuk melakukan vaksin kedua, dan 28 hari gitu ya kan. Jadi segitu dulu informasi yang bisa sedikit aku kasih tentang vaksinasi COVID-19. Buat kalian yang penasaran kenapa sih aku bisa gitu dapat vaksinasi gitu, well, jadi di KTP aku itu keterangannya, aku ini okupasi pekerjaanku adalah sebagai guru. Jadi kalian yang bekerja sebagai guru, sarankan kepada pimpinan untuk segera melakukan registrasi secara online. Pertama, itu ada link khusus untuk para guru, atau mungkin mereka bekerja sama langsung dengan pusat kesehatan setempat. Jadi bekerja sama langsung dengan pusat kesehatan setempat, atau melakukan registrasi melalui link khusus untuk guru di situ ya. Nanti dari situ baru dapat pengarahan lebih lanjut kapan bisa dilakukan vaksinasi. Ada juga yang setiap karyawannya tuh, gurunya itu harus mendatangi pusat kesehatan tertentu sesuai pilihan mereka gitu, di link yang terdekat dengan domisili mereka, bisa seperti itu. Tapi ada juga yang petugas kesehatannya didatangkan langsung ke tempat mereka atau ke sekolah mereka, atau di satu tempat yang sama gitu mereka berkumpul khusus untuk mereka itu, guru-guru tersebut ntar digabung mungkin dengan dari sekolah lain gitu. Jadi seperti itu ya guys, kalian cara untuk mendapatkan vaksinasi sebagai guru, bila profesi kalian sebagai guru. Oke, jadi segitu dulu informasinya tentang vaksinasi COVID-19. Jangan lupa, walau kita sudah divaksin, kita harus tetap menjaga 3M, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Karena vaksinasi ini berfungsi untuk meringankan gejala dari COVID-19. Bila kita terserang itu meringankan gejala yang ada gitu. Jadi bukan berarti kamu akan kebal dari virus ini, bukan berarti seperti itu. Hanya meringankan gejala yang ada. Tapi ini adalah salah satu bentuk usaha kita membantu pemerintah juga untuk mengembalikan perekonomian serta kehidupan kita sebenarnya, membantu untuk mengembalikan gitu seperti semula, walaupun memang akan bertahap dan akan cukup sulit untuk itu ya, karena kita tahu dampaknya ya. Oke, jadi segitu dulu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dukung terus, support terus YouTube channel aku. Semoga aku bisa terus mengembangkan channel ini, ngasih beberapa manfaat-manfaat yang mungkin bisa berguna buat kalian gitu ya kan. Bye bye, terima kasih.